Menantu Super Sang Dewi. Bab 171 Perubahan. Konjaho. Jiwen. Fang itu orangnya. Gila. Gila. Ini adalah salah satu pengacara terpanas saat ini. Tidak perlu banyak bicara tentang Fang Ximin, dia adalah salah satu dari 3 pengacara utama di Yanjing, dengan sertifikasi berwibawa dan nama rumah tangga. Jiwen dan Kang Jiahao akhir-akhir ini menjadi terkenal di seluruh negeri. Ada yang bilang kalau kombinasi mereka berdua setara dengan pengacara-pengacara kaya di Yanjing. Terutama Jiwen, yang sudah menjadi pengacara jenius. Dengan bimbingan Kang Jiahao, pertumbuhannya hampir bisa dideskripsikan seperti menaiki roket. Sebagian besar kasus besar di Jiangcheng akan diserahkan kepadanya. Jika ketiga kekuatan ini digabungkan, mengandalkan hanya satu rencananya akan seperti memukul batu dengan telur. Tuan Lin, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Bisakah Anda mengundang orang-orang itu? Wajah Suji tampak sangat tidak wajar. Dia segera bangkit dan bertanya dengan gemetar. Bagaimana kalau aku menelepon mereka sekarang? Kata Lin Yang dengan tenang. Karena itu, Suji juga memahami keyakinan Lin Yang. Lagi pula, dia tidak perlu berbohong, kalau tidak, Pan Long akan menjadi pilihan terbaik. Ekspresi Suji tampak sangat tidak wajar. Namun, pada saat ini, Yang Kaiseng mengucapkan kalimat lain. Dr. Lin, jika saya mengundang tim hukum Pan Long untuk membantu, apakah efeknya akan lebih baik? Begitu kata-kata ini keluar, kulit kepala Suji hampir meledak. Ini hanyalah 4 angka 2 ditambah 1 bom raja. Siapakah yang dapat menggoyahkan tim yang tak terkalahkan ini? Suji berulang kali mundur, wajahnya memerah dan biru, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia percaya bahwa di seluruh provinsi Guangliu, tidak, di seluruh negeri, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh tim seperti itu, bukan? Kecuali Qiu Xuansheng datang sendiri. Suji tidak tahan lagi, dia berbalik dan berkata, Nyonya Ren, saya khawatir saya tidak bisa menangani kasus ini lagi, Anda. Silakan minta orang lain. Setelah itu, Suji berbalik dan pergi. Pengacara Su. Pengacara Su. Teriak Ren Ai dengan cemas. Namun percuma saja, Suji sudah masuk ke mobil dan langsung meninggalkan rumah Zhang. Gugatan semacam ini adalah gugatan yang merugikan. Tentu saja, bagi pengacara baru, tidak peduli menang atau kalah, setidaknya ia bisa mendapatkan cukup ketenaran. Namun, berbeda dengan Suji. Ia sudah memiliki reputasi yang cukup besar. Melakukan hal ini tidak hanya akan mencoreng reputasinya, tetapi juga membuatnya menyinggung beberapa pengacara besar, dan bahkan komunitas hukum di Jiangcheng dan Yanjing. Itu tidak layak. Setelah rencana Su dibatalkan, Ren Ai benar-benar bingung. Dia duduk di kursi dengan wajah yang amat jelek. Bu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Aiki bergegas maju dan bertanya dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Bukankah lelaki tua ini yang memiliki keputusan akhir sekarang? Ren Ai berkata dengan suara serak, dan saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia kalah telak. Kartu truf terakhirnya bahkan tidak bisa menghadapi Zhang Zonghua, jadi apalagi yang bisa dia lakukan? Zhang Zonghua menatap Ren Ai dan berkata dengan tenang, wanita tua, tidak perlu bagi keluarga untuk menjadi seperti ini. Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan keluarga Zhang, tetapi keluarga Zhangku tidak perlu mencari kemajuan dengan menjilat orang lain. Beberapa orang jauh lebih dari apa yang kamu lihat. Beberapa hal harus dilakukan dengan benar. Yang aku, Zhang Zonghua, inginkan adalah hati nurani yang bersih, bukan kekayaan dan kemuliaan. Ren Ai berhenti berbicara. Ayah, apa maksudmu? Zhang Kun bertanya dengan hati-hati. Saya akan mengikuti saran Xiaoyang dan membagi harta itu. Siapapun yang memiliki uang itu akan memilikinya. Saya tidak akan mengambil sepeser pun dari Anda, dan jangan pernah berpikir untuk mengambil sepeser pun dari saya. Kata Zhang. Ayah. Seluruh keluarga Zhang meratap. Akan tetapi, itu tidak berhasil.
Kali ini, Tuan Zhang bertekad. Dia juga kecewa dengan keluarga ini. Kali ini, dia tidak akan berhati lembut. Keluarga Zhang, kita bubar saja. Tuan Zhang minum segelas anggur lagi, lalu berdiri dan berkata kepada Lin Yang, Xiao Yang, kakek sudah minum terlalu banyak, jadi dia akan kembali dan beristirahat dulu. Kalian minumlah pelan-pelan. Orang tua itu juga lelah. Aku telah bekerja keras untuk keluarga sepanjang hidupku, tetapi aku tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Kakek, sudah waktunya aku pergi. Lin Yang juga berdiri. Hari sudah larut dan kamu sudah minum, jadi jangan kembali. Menginaplah di sini selama 1 malam, kata Zhang Zonghua. Tidak apa-apa, aku akan mencari sopir yang ditunjuk. Lin Yang tersenyum dan berjalan keluar. Dokter Lin, aku akan mengantarmu ke sana. Mei Yi, Xiao Changqing dan yang lainnya buru-buru berdiri, dan bahkan Yang Kaiseng berdiri dan mengejar mereka. Tidak perlu, lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan. Aku bisa kembali sendiri, tetapi sebelum aku pergi, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu. Kuharap kau akan mengingatnya, termasuk keluarga Zhang. Kata Lin yang ringan. Dokter Lin, silakan katakan apapun yang ingin Anda katakan, kata Yang Kaiseng. Itu bukan sesuatu yang menyulitkanmu. Aku hanya berharap kau tidak memberitahu siapapun bahwa aku adalah Dokter Lin, kata Lin Yang. Kenapa? Tanya seseorang tanpa sadar. Saya tidak suka menjadi pusat perhatian. Saya hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Apakah Anda mengerti? Lin Yang menatap pria itu dan berkata. Lelaki itu menciutkan urat lehernya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Para petinggi provinsi Guangliu mengangguk berulang kali dan setuju. Mereka pasti akan menuruti permintaan Lin Yang. Lagi pula, tidak ada yang mau mengulangi kesalahan Kai. Lin Yang tidak berkata apa-apa lagi, memanggil sopir yang ditunjuk, dan kembali ke Jiangcheng. Guangliu ditakdirkan untuk tetap tidak tidur malam itu. Pada saat ini, di Jalan Raya Nasional dari Nancheng ke Jiangcheng, sebuah Ford Mondeo hitam melaju kencang dengan kecepatan sedikitnya 150 yard per jam, dan banyak mobil pribadi yang lewat terkejut. Namun, di belakang Mondeo ini, ada beberapa mobil Mercedes-Benz yang mengikuti. Mobil-mobil ini juga melaju sangat cepat, membuntuti Mondeo. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Di dalam mobil, Su Tian di kursi penumpang berteriak cemas kepada pengemudi. Di barisan belakang adalah Su Nandong dan Su Yaonian. Pengemudi itu berkeringat deras, sangat gugup, dan tangannya yang memegang kemudi gemetar. Tiba-tiba, ada belokan tajam di depan dan sebuah mobil mengambil kesempatan untuk menyalip. Hati-hati! Teriak Su Tian. Hah! Sopir itu terkejut dan memutar setirnya dengan tajam. Dalam sekejap, Mondeo kehilangan kendali, melayang di tanah selama beberapa putaran, lalu berguling ke samping. Beberapa orang di dalam mobil terjatuh dan kepala mereka berdarah. Orang yang mengalami luka paling serius adalah pengemudi, yang telah mengalami koma. Su Tian baik-baik saja, tetapi kepalanya juga sangat sakit. Tetapi dia tahu sekarang bukan saatnya untuk menangis kesakitan. Dia buru-buru keluar dari mobil dan menarik Su Nandong dan Su Yaonian keluar. Tian. Kalian duluan saja, aku akan melawan mereka dengan tulang-tulang tuaku. Kata Su Yaonian sambil menggertakkan giginya. Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sasaran mereka adalah aku, pergilah dulu. Aku akan menghentikan mereka. Kata Su Tian dengan suara berat sambil melihat mobil Mercedes-Benz yang melaju kencang ke arah mereka. Kakak. Su Yaonian mengepalkan tangannya. Cepatlah, pergilah ke Jiangcheng dan minta Tuan Lin untuk datang. Hanya Tuan Lin yang bisa menyelamatkanku. Jika kita semua tertangkap, maka itu akan menjadi akhir. Pergi. Teriak Su Tian dan berlari menuju jalan di sebelahnya. Tian. Su Yaonian merasa cemas. Namun, Su Nandong tahu bahwa pilihan Su Tian saat ini adalah yang benar. Dia menggertakkan giginya, mengabaikan sikap keras kepala lelaki tua itu, dan menarik lengannya dan berlari ke arah lain.
Seperti yang diharapkan, orang-orang itu tidak datang untuk mengejar Su Yaonian dan Su Nandong. Keduanya berjalan ke jalan utama dan segera memanggil taksi. "Tuan-tuan, apakah Anda akan ke rumah sakit?" Pengemudi itu terkejut dan bertanya dengan cepat. "Jangan pergi ke rumah sakit dulu, bawa kami ke Yang Hua Group segera. Jika kamu bisa sampai di sana dalam 10 menit, aku akan menggandakan uangmu." Su Nandong mengeluarkan segepok uang dari sakunya dan melemparkannya ke dalam mobil, sambil berteriak dengan sedih. Ekspresi pengemudi menjadi serius dan dia berkata dengan dingin, "Ingat untuk mengencangkan sabuk pengaman." Setelah itu, dia menginjak pedal gas dan melaju keluar. Lin yang kembali ke Jiangcheng dan pergi ke perusahaan untuk tidur siang. Sekarang masalah di Guangliu telah terselesaikan. Orang-orang yang dikirim ke Jiangcheng oleh keluarga Kai dan Yue semuanya telah mundur, dan Luo Qian, Su Yan dan yang lainnya juga aman. Namun, Lin yang masih tidak berani lengah. Bagaimanapun, fraksi selatan dan keluarga Sang Huhua tidak mudah dihadapi. Jika dia tidak menyingkirkan orang-orang ini, Jiangcheng tidak akan pernah damai. Namun, sebelum dia tertidur lama, Ma Hai datang berlari dan mengetuk pintu kantornya. "Sudah larut malam, apakah ada yang salah?" Lin yang melihat jam di dinding dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tuan Lin, Su Tian ditangkap lagi." Ma Hai berkata dengan suara berat. Lagi. Bab 172 Konferensi Raja Medis. Su Nandong dan Su Yaonian dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Lin yang meminta Ma Hai untuk mengatur beberapa pengawal untuk melindungi keselamatan mereka, lalu dia kembali ke perusahaan dan memejamkan mata untuk berpikir. Telah dipastikan bahwa hal itu dilakukan oleh fraksi selatan, kata Ma Hai dengan suara yang dalam. Bagaimana situasi terkini di kota selatan? Lin yang bertanya dengan tenang. Jika Su Tian tidak ditangkap, fraksi selatan akan membutuhkan waktu setidaknya 3 tahun untuk menstabilkan situasi di kota selatan, dan akan ada setidaknya 100 tuntutan hukum, besar dan kecil. Tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang dihabiskan akan sangat besar, dan itu akan menjadi tugas yang tidak menyenangkan bagi fraksi selatan. Tetapi jika Su Tian ditangkap, semuanya dapat distabilkan hanya dalam 3 hari, kata Ma Hai serius. Karena Su Tian yang bekerja sama dengan Yang Hua Group juga telah mulai mengembangkan pasar di Nancheng. Tampaknya itu mungkin jauh dari ini. Untuk sesaat, dan kemudian, apakah Anda tahu di mana Nanpei itu? Tuan Lin, pengetahuan Anda tentang sekolah selatan terlalu sedikit. Ma Hai tampak tak berdaya dan mulai menjelaskan berbagai hal tentang sekolah selatan kepada Lin Yang. Sekolah selatan adalah salah satu golongan utama pengobatan Tiongkok di Tiongkok. Sebenarnya, pengobatan Tiongkok di negara kita terbagi menjadi beberapa golongan. Yang paling terkenal adalah sekolah selatan, sekolah utara, sekolah kuno, sekolah tersembunyi, dan lain-lain. Sekolah selatan dan sekolah utara saat ini relatif aktif. Mereka disebut apa yang disebut golongan, tetapi sebenarnya mereka adalah tempat yang mirip dengan asosiasi medis, tetapi tempat ini lebih berwibawa daripada asosiasi medis, dan energinya juga lebih besar. Sekolah selatan telah berdiri selama hampir 100 tahun, dan dalam 100 tahun ini, sekolah selatan telah mengumpulkan apa yang dapat dikatakan sebagai energi yang sangat besar. Anda harus tahu bahwa setiap orang akan sakit, dan ketika Anda sakit, Anda harus menemui dokter. Anda akan sakit, dan orang-orang penting itu juga akan sakit, tetapi beberapa orang penting menderita penyakit kemewahan, atau beberapa penyakit aneh, dan penyakit ini tidak dapat disembuhkan oleh rumah sakit atau dokter biasa. Hanya sekolah selatan yang dapat menyembuhkan mereka. Tetapi sekolah selatan memiliki aturan untuk mengobati penyakit. Mereka hampir tidak pernah mengenakan biaya untuk menemui dokter. Mereka hanya menerima bantuan. Bantuan. Lin yang sedikit tercengang. Ya. Ma Hai berkata dengan serius, umumnya, mereka jarang memperlakukan orang biasa. Hanya pejabat tinggi atau orang berkuasa yang dapat pergi ke sekolah selatan. Anda harus tahu bahwa sekolah selatan telah beroperasi atas dasar ini selama ratusan tahun.
Selama 100 tahun ini, siapa yang tahu berapa banyak bantuan yang telah mereka dapatkan dan berapa banyak koneksi yang telah mereka buat. Tetapi satu hal yang jelas, jika Anda ingin menyentuh sekolah selatan, akhirnya pasti akan sangat menyedihkan. Mereka sudah menjadi raksasa. Tuan Lin, saya tahu Anda mampu, tetapi tidak mudah bagi grup Yang Hua untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Anda masih muda. Jika Anda menyentuh sekolah selatan, saya khawatir. Saya khawatir semua yang kita miliki akan hancur. Berbicara tentang ini, Mahai menghela napas berulang kali, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Lin yang sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa sekolah selatan ini memiliki kekuatan sebesar itu. Sedangkan untuk Sutian, saya akan mencari cara untuk menebusnya. Target mereka hanya Nanceng, jadi saya rasa mereka tidak akan mempersulit Sutian. Namun, saya khawatir kita harus menyerahkan Nanceng kepada orang lain. Tuan Lin, bagaimana menurut Anda? Tanya Mahai. Lakukan saja apa yang kau katakan. Yang terpenting sekarang adalah menjaga keselamatan orang-orang. Tidak ada yang lebih penting. Baiklah, aku akan mengirim seseorang ke kota selatan sesegera mungkin. Kata Mahai. Ya. Lin yang mengangguk. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, lalu berkata lagi, kamu belum menjawab pertanyaanku, di mana kantor pusat sekolah selatan? Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan Kota Changling, kata Mahai setelah ragu-ragu. Kota Changling. Lin yang mengerutkan kening, membuka ponselnya dan membolak-baliknya beberapa kali, lalu berkata, aku ingat Kota Changling mengadakan konferensi Raja Medis setiap 3 tahun. Apakah itu diselenggarakan oleh sekolah selatan? Ya. Mahai mengangguk dan berkata, konferensi Raja Medis adalah metode penilaian penting bagi sekolah selatan untuk menerima anggota baru. Selama kamu dapat menyelesaikan ujian tulang punggung sekolah selatan di konferensi Raja Medis, kamu dapat bergabung dengan sekolah selatan. Konferensi Raja Medis yang diadakan setiap 3 tahun lebih meriah daripada ujian masuk perguruan tinggi. Banyak siswa yang lulus dari sekolah kedokteran di Tiongkok dan beberapa orang yang telah mencapai beberapa prestasi dalam pengobatan tradisional Tiongkok akan pergi untuk mencoba peruntungan mereka. Begitu kamu bergabung dengan sekolah selatan, kamu tidak hanya akan diberi pekerjaan, tetapi juga memiliki berbagai keuntungan. Jika terjadi sesuatu di masa mendatang, sekolah selatan juga akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Dapat dikatakan bahwa begitu kamu bergabung dengan sekolah selatan, kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu. Benarkah? Lin yang sedikit terkejut. Benarkah? Oh, ngomong-ngomong, Tuan Lin, Anda tahu iblis hidup Qin Baisong, dia dari sekolah selatan. Mahai menepuk kepalanya dan berkata, apa? Lin yang sangat terkejut. Saya tidak tahu apa status Tuan Qin Baisong di sekolah selatan. Kalau tidak, kita bisa memintanya untuk maju, setidaknya untuk meredakan hubungan antara kedua belah pihak. Mahai menggelengkan kepalanya. Lin yang mengusap dagunya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, Mahai, silakan pergi dan daftarkan diri untukku. Daftar? Daftar untuk apa? Mahai sedikit tertegun. Konferensi Raja Medis. Kata Lin Yang. Mahai menatap Lin Yang dengan tidak percaya, lalu berkata dengan gembira, Tuan Lin, apakah Anda? Apakah Anda berencana untuk bergabung dengan sekolah selatan? Jika demikian, itu akan sangat bagus. Dengan keterampilan medis Anda setidaknya dapat menjadi anggota tulang punggung sekolah selatan. Dalam hal ini, krisis Yang Hua kita dapat dikurangi sampai batas tertentu. Lumayan. Mahai merasa jauh lebih santai. Namun, Lin yang menggelengkan kepalanya, saya tidak berencana untuk bergabung dengan sekolah selatan. Kenapa? Senyum Mahai tiba-tiba membeku. Tulang punggung. Mereka hanyalah alat dari fraksi selatan. Jika aku bergabung dengan fraksi selatan, maka grup Yang Hua tidak akan lagi bernama Lin, tetapi menjadi milik fraksi selatan. Apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Lin yang berkata dengan tenang.
Mahai membuka mulutnya namun tidak mengatakan apapun. Tentu saja, bukan hanya itu alasannya. Ada banyak alasan. Aku tidak akan memberitahumu satu persatu. Pokoknya, kamu harus mengaturnya sesegera mungkin, kata Lin Yang dengan tenang. Baiklah. Mahai berhenti membujuknya. Dia benar-benar bingung dan tidak tahu mengapa Lin Yang ingin menghadiri konferensi Raja Medis ini. Konferensi Raja Medis akan diadakan dalam 5 hari. Tuan Lin, jika Anda ingin pergi, Anda harus berangkat besok. Jika Tuan Qin Bai Song sedang senggang, Anda dapat memintanya untuk mengantar Anda ke sana. Dia lebih tahu daripada Anda dan dapat membacakan beberapa peraturan sekolah selatan kepada Anda sehingga Anda tidak akan membuat kesalahan. Ada terlalu banyak peraturan dan ketentuan di tempat seperti itu. Sekali Anda melanggar peraturan, Anda mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi Raja Medis. Setiap tahun, banyak sekali orang meninggal karena peraturan ini. Saya akan menelepon Qin Bai Song. Anda pergi dan urus urusan Sutian dan buat pengaturan untuk keluarga Sutian untuk melindungi keselamatan mereka. Kata Lin Yang. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya tahu apa yang harus dilakukan. Kata Mahai, lalu meninggalkan kantor. Lin Yang mengangkat telepon dan menelepon Qin Bai Song. Siang hari berikutnya, Lin Yang menaiki pesawat ke kota Changling dan bertemu Qin Bai Song di bandara. Guru, mengapa Anda tiba-tiba ingin pergi ke sekolah selatan? Qin Bai Song sangat gembira. Ketika berhadapan dengan orang lain, Qin Bai Song selalu memiliki wajah yang tegas, tetapi ketika menghadapi Lin Yang, dia tersenyum dan berbicara. Kudengar ada konferensi Raja Medis di sekolah selatan, aku ingin pergi dan melihatnya, kata Lin Yang dengan tenang. Haha, bagus. Bagus. Guru, mari kita tunjukkan kepada orang-orang tua keras kepala dari sekolah selatan itu apa artinya selalu ada orang yang lebih baik darimu. Haha. Wajah Qin Bai Song penuh dengan antisipasi, dan dia sepertinya sudah membayangkan ekspresi orang-orang itu. Jangan bicara omong kosong lagi, ayo kita pergi. Lin Yang berjalan menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan. Qin Bai Song juga buru-buru masuk ke mobil. Mobil pun menyala dan melaju langsung ke Akademi Selatan. Bab 173 Qin Ning. Akademi Selatan terletak di Gunung Changling di sebelah kota Changling. Gunung Changling adalah gunung kuno yang meliputi area yang luas dengan pepohonan dan tanaman hijau yang rimbun. Gunung ini merupakan kawasan ekologi alam yang dilindungi secara nasional. Terdapat banyak hewan yang dilindungi di pegunungan dan hutan, serta Ganoderma lucidum dan ginseng yang langka. Gunung ini kaya akan kekayaan alam. Setiap tahun, banyak orang datang ke sini untuk mengumpulkan tanaman herbal, dan banyak pendaki datang ke sini untuk menjelajah, tetapi banyak dari mereka mengalami kecelakaan, dan beberapa orang bahkan hilang di gunung dan keberadaan mereka masih belum diketahui. Namun bagi sekolah selatan, Gunung Changling ini merupakan harta karun yang luar biasa. Sekolah selatan mengirim orang ke Gunung Changling untuk pengumpulan yang terorganisasi setiap tahun. Setiap kali, mereka dapat memetik banyak bahan obat yang sangat berharga. Konon, mereka memetik ginseng liar berusia 700 tahun terakhir kali, yang dapat dikatakan sebagai sensasi. Kata Qin Bai Song sambil tersenyum di kursi kopilot. Ginseng yang dijual di pasaran saat ini biasanya berusia ratusan atau ribuan tahun. Namun, berapakah jumlah ginseng yang berusia ribuan tahun? Kebanyakan di antaranya palsu, tetapi yang dikoleksi sekolah selatan ini pasti asli. Gunung Changling. Memang tempat yang bagus. Lin yang melihat keluar jendela mobil dan mengangguk sedikit. Ngomong-ngomong, guru, mengapa Anda ingin menghadiri konferensi Raja Medis ini tanpa alasan? Saya ingat Anda tidak suka acara yang begitu ramai. Qin Bai Song ragu-ragu, tetapi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Lin yang terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, Qin Bai Song, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku menjadi musuh sekolah selatan? Napas Qin Bai Song tercekat. Setelah beberapa saat dia menggelengkan kepalanya, sangat menyedihkan. Nanpai. Maksudku kamu, guru.
Qin Baisong berbisik, jaringan hubungan Nanpai terlalu rumit. Itu masalah besar. Jika kamu hanya ingin bersaing dengan seseorang di Nanpai, itu bukan masalah besar, tetapi jika kamu ingin bersaing dengan seluruh Nanpai, ini sangat tidak realistis. Begitukah? Guru, apa yang sebenarnya kamu lakukan di Nanpai? Qin Baisong merasa ada yang tidak beres. Gulat tangan dengan sekolah selatan, kata Lin yang dengan tenang. Tubuh Qin Baisong gemetar di tempat. Sekolah selatan. Apakah kami telah menyinggung perasaanmu, guru? Kata Qin Baisong sambil tersenyum kecut. Fraksi selatan sudah mulai menyerang grup Yang Hua. Jika aku tetap acuh tak acuh, aku hanya akan dimangsa oleh fraksi selatan. Lin yang berkata dengan tenang. Wajah Qin Baisong menjadi suram, benar saja. Apa yang kau tahu? Aku hanya mendengar beberapa rumor. Guru, kau tahu bahwa aku jarang peduli dengan hal-hal di luar. Meskipun aku terdaftar di sekolah selatan, pada dasarnya aku tidak akan kembali ke sekolah selatan jika tidak ada yang bisa kulakukan. Beberapa waktu yang lalu, aku mendapat pesan bahwa tulang punggung sekolah selatan sangat tertarik dengan 2 resep di tanganmu, dan ingin melihatnya, tetapi bagaimana hal-hal seperti itu bisa ditunjukkan kepada orang lain. Kurasa sekolah selatan juga tahu ini, jadi mereka mulai bergerak melawan grup Yang Hua. Jika mereka bersedia berbicara kepadaku dengan nada yang baik, aku bisa memberikannya kepada mereka, tetapi jika mereka melakukan ini, maka itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Lin yang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Qin Baisong segera berkata, Guru, jika Anda benar-benar bersedia memberikan 2 resep itu kepada Nanpai untuk ditinjau, saya dapat segera berkomunikasi dengan Nanpai. Saya pikir mereka harus segera berhenti menyerang grup Yang Hua. Bagaimanapun, tujuan mereka hanya 2 resep itu, dan semua orang ingin menjaga perdamaian. Tidak perlu, itu tidak berguna. Lin yang berkata tanpa ekspresi, karena pihak lain telah mengambil tindakan, saya tidak akan berkompromi, karena jika ada waktu ini, akan ada waktu berikutnya. Hanya serangan balik yang dapat mencapai efek peringatan dan penyelesaian masalah. Kedamaian yang diperoleh dengan memohon tidak akan bertahan lama. Tetapi, Qin Baisong ingin membujuk lagi. Namun Lin yang sudah menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi kepada Qin Baisong. Qin Baisong mendesah. Gurunya terlalu impulsif. Lagi pula, gurunya masih terlalu muda. Kalau dia benar-benar berkonflik dengan sekolah selatan, aku khawatir akan sulit bagiku untuk melindunginya. Tidak, aku harus mencari cara untuk menghentikan guru itu melakukan hal ini. Masalah ini harus diselesaikan secara damai. Namun, kita harus membeli waktu sekarang. Qin Baisong berpikir sejenak, mengeluarkan ponselnya, dan diam-diam mengirim pesan teks. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti mulus di sebelah Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan. Akademi ini terletak di lereng Gunung Changling, di sebelah kota kecil dengan fasilitas lengkap, termasuk hotel dan KTV. Konon, semuanya didanai oleh sekolah selatan. Lin yang diatur oleh Qin Baisong untuk beristirahat di Hotel Kelly di sebelah akademi akademik. Tetapi begitu mobil berhenti, Lin yang mengerutkan kening. Pintu mobil terbuka, dan seorang gadis bergaun hitam dan berambut panjang berdiri di samping pintu mobil dengan senyum di wajahnya. Dia menatap Lin yang dengan matanya yang indah dan berkata, Kakak Lin, halo. Mengapa ada di sini? Lin yang melirik Qin Baisong dengan penuh arti dan berkata dengan ringan. Saya juga ingin bergabung dengan sekolah selatan, kata Qin Ning sambil tersenyum. Qin Baisong keluar dari mobil dan buru-buru menjelaskan, Ningir juga belajar kedokteran. Dia punya bakat. Aku mengizinkannya masuk ke sekolah selatan untuk melanjutkan studi. Dia juga akan berpartisipasi dalam konferensi Raja Kedokteran kali ini. Aku harap dia bisa lulus dengan lancar. Karena kakeknya telah masuk ke sekolah selatan, tidak ada alasan bagi cucunya untuk tidak ikut. Lin yang mengangguk dan mengerti. Dia tidak keberatan dengan identitas selatan keduanya. Bagaimanapun, ini adalah perseteruan antara dia dan faksi selatan,
dan Lin Yang tidak bermaksud menyeret Qin Baisong ke dalamnya. Ninger, guru memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di sekolah selatan. Kamu dapat membawanya untuk membiasakan diri dengan sekolah selatan terlebih dahulu. Kakek memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan, jadi aku akan pergi terlebih dahulu. Qin Baisong berkata sambil tersenyum. Baiklah, kakek. Qin Ning tersenyum dan berkata dengan lembut. Guru, saya minta maaf karena meninggalkan Anda terlebih dahulu. Silakan. Qin Baisong pergi. Saudara Lin, apakah Anda ingin pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan? Saya mendengar bahwa para dosen Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan akan mengatur beberapa kelas terbuka 3 hari sebelum konferensi. Kita bisa pergi dan mendengarkannya. Qin Ning berkata sambil tersenyum, senyumnya secerah angin musim semi. Baiklah. Lin Yang tidak keberatan. Qin Ning segera meraih tangan Lin Yang dan berjalan maju. Alis Lin Yang berkedut, dan dia ingin melepaskan diri, tetapi gadis itu memeluknya sangat erat dan dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Saudara Lin, kamu harus berpegangan padaku, kalau tidak kamu akan tersesat. Tempat ini sangat besar, kata Qin Ning lembut. Lin Yang menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Ning? Tetapi balas dendam ibunya belum terlaksana, jadi dia benar-benar tidak bisa menaruh banyak minat pada hal-hal ini. Mereka berdua masuk Akademi Selatan. Saat ini, lingkungan akademis sedang ramai oleh orang-orang dan sangat ramai. Orang-orang ini datang untuk menghadiri konferensi Raja Kedokteran. Ada mahasiswa kedokteran yang baru lulus dan banyak ahli pengobatan Tiongkok. Konferensi Medical King merupakan ujian dan bursa kerja. Siapapun yang terpilih tidak hanya akan terbebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, tetapi juga akan memperoleh ketenaran dan kekayaan. Qin Ning yang mengenakan gaun hitam, penampilannya yang sempurna, serta rambut panjangnya yang tergerai, dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Namun, saat melihatnya memegang tangan Lin Yang, banyak orang merasa sedikit cemburu. Semua makanan enak telah dimakan babi. Seseorang mengumpat dalam hati. Lin Yang mengerutkan kening, mengeluarkan topi baseball yang telah disiapkan dan mengenakannya di kepalanya. Pada saat itu, terjadi keributan di gerbang. Banyak orang berlarian ke arah pintu, banyak di antara mereka mengeluarkan telepon genggam dan mengambil banyak foto pintu, dan seruan pun terdengar silih berganti. Cheng Changsheng ada di sini. Ya Tuhan, apakah dia dokter jenius yang terkenal di negara kita? Kudengar dia masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki klinik sendiri, dan telah diakui oleh banyak dokter terkenal. Keterampilan medisnya sangat tinggi. Wow, dia sangat tampan. Dia tampak seperti bintang TV. Banyak orang di kedua sisi berbicara dengan gembira, dan beberapa gadis melihat ke sana seperti orang gila. Cheng Changsheng. Siapa orang ini? Lin yang sedikit terkejut. Para mahasiswa bintang dari konferensi Raja Medis pada dasarnya adalah orang-orang yang ditunjuk untuk bergabung dengan sekolah selatan. Mereka menduduki peringkat ke-10 di antara 10 dokter termuda berbakat di negara ini. Qin Ning menjelaskan sambil tersenyum. Dokter jenius. Lin yang sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar hal ini di komunitas pengobatan Tiongkok di Tiongkok. Namun, dia melihat Cheng Changsheng berjalan masuk dengan senyum di wajahnya, dikelilingi oleh kerumunan. Dia ingin langsung masuk, tetapi matanya secara tidak sengaja melihat sekilas Qin Ning di sana. Matanya langsung berbinar dan dia berjalan cepat. Haha, Xiao Ning, lama tak berjumpa. Cheng Changsheng tampak sangat murah hati, tetapi ketika dia melihat Qin Ning memegang tangan Lin Yang, masih ada sedikit kesuraman di kedalaman matanya. Lin Yang menatap mata Cheng Changsheng dan tetap diam. Halo, Tuan Cheng. Sapa Qin Ning sambil tersenyum. Hei, Xiao Ning, ada apa denganmu? Kita baru saja bertemu beberapa waktu lalu, mengapa kau bersikap begitu jauh padaku? Panggil saja aku Changsheng, ya. Apakah ini pacarmu? Cheng Changsheng menatap Lin Yang sambil tersenyum. Ya.
Qin Ning berkata tanpa ragu. Begitu dia selesai berbicara, senyum Cheng Changsheng membeku sebentar, dan dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu tidak baik. Tidak baik. Bab 174 Anda tidak memenuhi syarat untuk mengajari saya. Tidak bagus. Apa maksudnya? Tanya Qin Ning dengan tenang. Xiao Ning, kamu tahu bahwa Tuan Muda Wenren selalu bersikap sangat baik padamu, dan kamu harus memahami pikirannya. Sebenarnya, aku juga tahu bahwa kamu mungkin tidak terlalu tertarik pada Tuan Muda Wenren, tetapi beberapa hal lebih baik dibiarkan begitu saja. Kamu seharusnya tidak membawa pacarmu ke sini, karena itu akan merepotkan baginya dan dirimu. Cheng Changsheng mendesah. Kamu salah. Aku tidak membawa pacarku ke sini. Dia datang ke sini sendirian. Dia juga ingin berpartisipasi dalam konferensi Raja Medis ini, kata Qin Ning. Oh, pacarmu juga seorang dokter. Cheng Changsheng sedikit terkejut. Baik, Tuan Cheng, jika tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kami akan pergi dulu. Selamat tinggal, kata Qin Ning lembut, lalu meraih lengan Lin Yang dan berbalik untuk pergi. Cheng Changsheng tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatap sosok anggun Qin Ning. Kemudian tatapannya jatuh pada Lin Yang, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Ada apa? Terdengar suara laki-laki berat di ujung telepon. Coba tebak siapa yang kulihat. Aku tidak suka orang membuang-buang waktuku. Tutup teleponnya. Kata pria itu acuh tak acuh dan hendak menutup telepon. Hei, tunggu sebentar. Oh, kamu orang yang membosankan. Cheng Changsheng mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya langsung. Aku melihat Qin Ning memeluk seorang pria. Begitu. Kata-kata ini terucap, suara di ujung telepon langsung menjadi dingin. Di mana? Ia berbicara lagi. Meski hanya satu kata, suaranya terdengar sangat tegas. Di mana lagi? Tentu saja kampus. Aku sudah dalam perjalanan ke kampus. Suruh seseorang menarik pria itu menjauh dari Qin Ning dan memberitahu Qin Ning bahwa dia adalah wanitaku, Wenren Zhaojiang. Suruh dia bersikap baik. Mengenai pria itu, serahkan saja padaku. Aku akan sampai di sana dalam 20 menit. Suara itu jatuh ke tanah dan telepon pun ditutup. Ini akan menyenangkan. Cheng Changsheng mengangkat sudut mulutnya dan berjalan cepat ke dalam kampus. Qin Ning mengajak Lin Yang bertamasya ke Akademi Sekolah Selatan dan mulai memperkenalkan Sekolah Selatan kepada Lin Yang. Lin Yang mendengarkan dengan saksama, tidak melewatkan satu kata pun. Ketika mereka berdua berjalan ke sebuah gedung, Qin Ning melihat lampu di aula akademik menyala, jadi dia tersenyum pada Lin Yang dan berkata, sepertinya dosen sudah mulai. Bagaimana kalau kita masuk dan mendengarkan? Oke. Lin Yang mengangguk, dan memasuki aula akademik bersama Qin Ning. Aula itu penuh sesak dengan orang, dan karena kuliahnya terbuka, orang-orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Pada dasarnya, semua orang yang datang ke sini tidak akan pergi. Sebaliknya, banyak orang yang terpikat oleh tutur kata wanita paruhbaya yang fasih di podium. Wanita paruhbaya ini bernama Mao Aikun, juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok dari Sekolah Selatan. Ia cukup terkenal di Tiongkok dan dihormati oleh banyak orang. Ia biasanya tidak memberikan ceramah, tetapi kali ini Sekolah Selatan mengatur agar ia memberikan kelas terbuka. Ia tidak punya pilihan selain datang. Meskipun Mao Aikun berbicara, selalu ada ekspresi jijik dan tidak sabar di matanya. Dia sama sekali bukan dosen, dia datang ke sini hanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan atasannya. Pada awalnya, beberapa mahasiswa yang baru lulus dari sekolah kedokteran mengajukan pertanyaan, tetapi Mao Aikun menolak untuk menjawab. Orang-orang tidak berani merasa tidak puas. Bagaimanapun, mereka merasa sangat terhormat karena dapat mendengarkan ceramah Mao Aikun. Jadi di seluruh aula akademik, Mao Aikun adalah satu-satunya yang berbicara.
Lin yang kehilangan minat setelah mendengarkan beberapa saat. Qin Ning cukup serius. Namun pada saat itu, terdengar teriakan. Hei, apa maksudmu? Guru Mao sedang memberikan ceramah dan kau masih berani tidur. Apa kau meremehkan Guru Mao? Suara itu sangat kasar dan langsung menyela ceramah Mao Aikun. Banyak orang di sekitar melihat ke arah sumber suara, hanya untuk menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria yang berdiri di belakang Lin Yang. Dia menatap Lin Yang dengan ekspresi marah. Lin Yang mengerutkan kening, menatapnya dan berkata, apakah kau berbicara padaku? Dengan siapa lagi kau berbicara? Tanya pria itu dengan marah. Tetapi aku tidak tidur, kata Lin Yang tak berdaya. Ketika dia sedang berbicara, dia merasakan seseorang menarik lengan bajunya. Melihat ke samping, itu adalah Qin Ning. Orang ini adalah orangnya Cheng Changsheng, kata Qin Ning dengan suara rendah. Ketika Lin yang mendengar ini, dia langsung mengerti. Orang ini dikirim oleh Cheng Changsheng untuk membuat masalah. Keluar dari sini sekarang juga. Pria itu menunjuk ke arah Lin Yang dan berteriak. Lin Yang tetap acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Mao Aikun berjalan mendekat dengan wajah dingin. Guru Mao, orang ini meremehkan pengajaran Anda dan terang-terangan tidur di kelas Anda. Saya tidak tahan lagi. Saya harap dia bisa pergi dari sini. Setidaknya jangan menghina Anda, Guru Mao yang terhormat. Kata pria itu segera. Mao Aikun menjadi marah ketika mendengar kata-kata ini. Dia datang ke sini dengan enggan untuk mengajar orang-orang ini, namun beberapa dari mereka masih tidur. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Benarkah kau tidur di kelasku? Mao Aikun menatap Lin Yang dan bertanya. Tidak. Lin Yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu masih berbohong? Semua orang melihatnya. Teriak pria itu. Ya, aku juga melihatnya. Dan aku. Kau sangat tidak sopan. Berapa banyak orang yang ingin mendengarkan kelas Guru Mao tetapi tidak bisa. Banyak orang di sekitar berdiri untuk bersaksi dan menuduh Lin Yang. Wajah cantik Qin Ning berubah sedikit dingin. Dia mengenali mereka semua. Semua orang ini adalah anak buah Cheng Changsheng. Mereka menjebak Lin Yang. Mao Aikun marah, wajahnya sangat dingin. Dia menunjuk ke pintu dan berteriak dingin, kalian, keluar sekarang juga. Lin Yang mengerutkan kening, ekspresinya tetap tidak berubah. Qin Ning tidak tahan lagi, jadi dia menarik tangan Lin Yang dan berkata, Kakak Lin, ayo pergi. Ketika orang-orang di sana mendengar ini, mereka langsung cemas. Cheng Changsheng meminta mereka untuk menarik Lin Yang menjauh dari Qin Ning. Ini adalah Akademi Ilmu Pengetahuan Selatan, dan mereka tidak berani menggunakan kekerasan, jadi mereka menggunakan cara ini. Tetapi jika Qin Ning mengikutinya, bukankah usaha mereka akan sia-sia? Beberapa orang berpikir cepat, dan pria di awal itu sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia mendengus dingin dan berkata, ingin pergi seperti ini. Tidak mungkin. Guru Mao sangat dihormati dan dikagumi. Jika Anda tidur di sini, itu adalah penghujatan terhadap Guru Mao. Saya katakan, saudara, jika Anda tidak berlutut dan meminta maaf kepada Guru Mao hari ini, Anda hanya bisa keluar dari gerbang ini sambil berbaring, Anda tidak bisa keluar, mengerti? Begitu kata-kata ini keluar, mata yang lain berbinar. Ternoda. Membiarkannya dipermalukan di muka umum dan menjadi bahan tertawaan. Kalau begitu, apakah Qin Ning masih akan bersama sampah ini? Sungguh rencana yang kejam. Lin Yang kini telah menjadi sasaran kritik publik. Semua orang berada di pihak Mao Aikun dan tentu saja sangat membenci Lin Yang. Mao Aikun sedikit terkejut. Dia tidak ingin Lin Yang melakukan ini. Tetapi orang-orang Cheng Changsheng yang lain mengipasi api di sini. Kau benar. Cepat berlutut dan minta maaf pada Guru Mao. Berlututlah dan minta maaf. Berlututlah dan minta maaf. Saat orang-orang ini berteriak, semua orang di aula akademis juga berteriak. Semua orang sangat emosional dan situasinya semakin memanas. Melihat ekspresi marah di wajah mereka,
sepertinya Lin yang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum alam. Mao Aikun tidak ingin membuat keadaan menjadi rumit, tetapi melihat tingginya emosi orang-orang di sekitarnya, sulit untuk menenangkan mereka. Terlebih lagi, jika orang ini benar-benar berlutut untuk meminta maaf kepadanya karena tidur di kelasnya, dia akan merasa bangga jika dia bisa menceritakannya kepada orang lain, dan itu akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakannya. Mao Aikun sudah mengambil keputusan, apa salahnya kalau bocah konyol ini berlutut? Bagaimanapun, ini adalah sekolah selatan, dan orang ini pasti akan menghadiri konferensi Raja Medis, jadi dia tidak perlu takut. Namun, tepat ketika semua orang memaksa Lin Yang untuk berlutut, Lin Yang tiba-tiba berbicara. Dia gurumu, bukan guruku. Jadi bagaimana kalau aku tidur di sini? Ini tidak berarti aku tidak menghormatinya, karena dia tidak memenuhi syarat untuk mengajariku. Begitu kata-kata itu terucap, aula akademis menjadi sunyi. Semua orang terbelalak dan menatap Lin Yang dengan kaget. Sesaat kemudian, kutukan menggelegar bergema di seluruh aula akademik. Apa katamu? Guru mau tidak memenuhi syarat untuk mengajarimu. Kau pikir kau siapa? Bajingan, berlututlah dan minta maaf sekarang juga, atau aku akan merobek mulutmu. Dasar binatang yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi tidak dibesarkan oleh seorang ayah. Kutukan itu terus berlanjut. Mao Aikin hendak meledak di tempat. Kamu. Apa yang kamu katakan? Maksudmu aku tidak memenuhi syarat untuk mengajarimu? Mao Aikun menunjuk Lin Yang dan bertanya dengan marah. Ya. Lin Yang mengangguk. Bab 175, Sasaran Kritik Publik. Tidak seorang pun berani menanyai Mao Aikun secara langsung. Siapa dia? Dia adalah salah satu anggota sekolah selatan yang akan dipromosikan menjadi tulang punggung. Dia adalah seorang pakar dan otoritas terkenal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok. Sekarang, dia malah dimarahi oleh seorang pemuda yang kelihatannya berusia tidak lebih dari 20 tahun, dan diberitahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengajarinya. Bagaimana mungkin Mao Aikin bisa menanggung hal ini? Dia gemetar karena marah. Kau, apa yang kau katakan? Katakan lagi. Mao Aikun menggertakkan giginya dan wajahnya memerah. Beberapa orang yang dikirim oleh Cheng Changsheng tertawa dalam kegelapan. Awalnya aku mengira orang ini pembuat onar, tapi tak kusangka dia ternyata idiot. Sekarang dia telah menyinggung Mao Aikun. Kurasa dia akan dikuliti hidup-hidup hari ini jika dia tidak mati. Seorang pria tertawa pelan. Bicaralah dengan Tuan Muda Cheng. Tidak perlu. Maksud Tuan Muda Cheng adalah jika bisa dibuka, maka buka saja. Jika tidak bisa dibuka, maka lupakan saja. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin berurusan dengan anak ini. Beberapa orang tertawa. Pada saat ini, seseorang hendak bergegas dan memukul Lin Yang. Bukannya Mao Aikun benar-benar sangat dihormati, tetapi ada rumor yang mengatakan bahwa Mao Aikun mungkin adalah kepala penguji konferensi Raja Medis ini. Jadi semua orang ingin pamer di depan Mao Aikun. Namun, sebelum orang-orang itu bergegas mendekat, Lin Yang berbicara. Ada teori yang salah dalam apa yang Anda katakan tadi. Ambil contoh tusukan setengah yang Anda sebutkan. Tusukan setengah adalah salah satu dari 5 metode penusukan jarum. Tusukan setengah melibatkan penusukan dangkal dan penarikan jarum dengan cepat tanpa melukai otot, seperti mencabut rambut. Ini adalah metode akupuntur yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengobati penyakit paru-paru, tetapi Anda salah memahami metode tusuk setengah. Anda mengatakan bahwa dalam metode tusuk setengah, penusukan harus cepat dan penarikan harus lambat. Ini adalah teknik akupuntur yang salah. Penusukan harus lambat dan penarikan harus cepat. Meskipun secara tegas, ia memiliki efek terapeutik, hasilnya hanya setengah dengan upaya 2 kali lipat bagi terapis. Bukankah Anda menyesatkan orang-orang dengan teori ini? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang langsung terdiam. Mereka yang ingin memukul Lin Yang dengan tinju juga berhenti, sangat terkejut. Omong kosong. Omong kosong.
Mao Aikun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Saya telah menggunakan teknik setengah tusuk ini selama lebih dari 10 tahun dan tidak pernah ada masalah. Apa yang saya katakan adalah semua teori praktis saya. Bagaimana mungkin itu salah? Apakah Anda curiga ada yang salah dengan keterampilan medis saya? Jika Anda memang mempraktikkan pengobatan sesuai dengan teori yang Anda katakan, maka memang ada yang salah dengan keterampilan medis Anda. Kata Lin Yang. Apa katamu? Mao Aikun hampir berteriak. Persetan denganmu, beraninya kau mempertanyakan guru Mao. Keluarlah, aku akan menghajarmu sampai mati. Seorang sarjana pemarah hendak menyerbu dan menghajarnya, dia benar-benar tidak tahan lagi. Berhenti. Qin Ning segera melangkah maju dan menghalangi jalan Lin Yang. Melihat wanita cantik itu melindungi Lin Yang dari anak panah, banyak orang merasa tidak nyaman seperti mereka baru saja memakan lemon. Cantik, silakan minggir, kata lelaki itu dengan serius. Ini adalah sekolah selatan. Jika ada yang berani main-main, apakah mereka tidak takut didiskualifikasi dari konferensi Raja Medis? Kata Qin Ning. Orang-orang berubah warna. Orang sombong dan tidak berguna ini, jika dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam konferensi Raja Medis, maka aku minta maaf, aku harus mendiskualifikasi dia. Mao Aikun menunjuk ke arah Lin Yang. Membual. Kalau menurutmu aku membual, bagaimana kalau kita buktikan di tempat? Kata Lin Yang. Suasana langsung menjadi sunyi. Mao Aikin sedikit bingung. Bagaimana orang ini bisa begitu percaya diri? Apakah itu hanya gertakan? Mao Aikun mendengus diam-diam, bagaimana kita bisa membuktikannya di tempat? Sangat mudah. Jika kita menemukan 2 pasien penyakit paru-paru di antara para siswa ini dan merawat mereka di tempat, tidak bisakah kita membuktikannya? Kata Lin Yang. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Menurutku kamu bodoh. Kita di sini untuk menghadiri kelas, bukan untuk menemui dokter. Kenapa kamu mencari 2 pasien penyakit paru-paru? Katakan padaku, siapa di antara kita yang menderita penyakit paru-paru? Seorang pria gemuk dengan tubuh buncit dan berkacamata mencibir. Namun detik berikutnya, Lin yang menunjuk gadis di sebelah pria gemuk dan pria berusia 30 tahun di ujung sana dan berkata, kalian berdua menderita radang paru-paru. Biarkan kami mengobati kalian di tempat. Begitu kata-kata itu terucap, raut wajah keduanya langsung berubah. Mao Aikun juga terkejut dan menatap mereka berdua. Pada saat itu, keduanya batuk-batuk pada waktu yang tidak tepat, dan wajah gadis itu memerah, seperti sedang demam. Dengan gejala seperti ini, sudah pasti panas paru-paru. Banyak orang tiba-tiba menyadarinya, tetapi juga merasa takut. Orang ini benar-benar bisa tahu sekilas kalau mereka berdua sedang sakit. Sepertinya dia punya keahlian. Dengan metodemu, dibutuhkan setidaknya 3 kali pengobatan untuk menyembuhkan panas paru-paru, yang berarti seharian penuh. Namun, dengan metodeku, itu bisa disembuhkan dalam 1 waktu. Mao Aikun, jika kamu merasa cukup memenuhi syarat untuk mengajariku, mari kita bertanding. Lin yang berkata dengan tenang. Ketika Mao Aikin mendengar ini, wajahnya langsung pucat. 3 jenis perawatan. Bagus. Dia memang membutuhkan 3 kali perawatan menggunakan teknik setengah tusukan ini. Pria ini bahkan dapat secara akurat memprediksi berapa banyak perawatan yang dibutuhkannya. Mungkinkah? Dia benar. Teknik menusuk setengah-setengah saya. Memang salah. Wajah Mao Aikin berubah menjadi merah dan putih, yang sangat tidak wajar. Namun dengan begitu banyak orang yang mengawasinya, jika dia mundur, bukankah dia akan hancur? Bagaimana dia bisa menerima hal ini sebagai seseorang dengan harga diri yang kuat? Baiklah. Karena kamu ingin bertanding, mari kita bertanding. Mao Aikun menggertakkan giginya dan melangkah maju. Ambilkan jarum. Teriak seseorang. Tak lama kemudian seseorang berlari turun untuk bersiap. Kedua mahasiswa yang menderita demam paru-paru juga diatur untuk duduk di tengah aula akademik. Mereka duduk di kursi dengan tangan terangkat. Setelah mendapatkan jarum, keduanya mulai berlatih.
Orang-orang di tempat kejadian menahan napas. Banyak orang juga tertarik dengan apa yang terjadi di aula akademik, dan pintu masuknya dipenuhi oleh para siswa. Lin yang datang ke sekolah selatan bukan untuk benar-benar berpartisipasi dalam konferensi Raja Medis, ia datang untuk menginjak-injak keterampilan medis sekolah selatan. Menurutnya, tidak perlu mengalahkan sekolah selatan secara langsung, tetapi cukup hancurkan mereka di bidang yang menjadi keunggulan mereka. Bagaimanapun, para petinggi itu menghargai keterampilan medis sekolah selatan. Ketika keterampilan medis sekolah selatan tidak lagi menjadi yang terbaik di negara ini, para petinggi itu tidak akan berpihak pada sekolah selatan dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, mereka tidak akan menyinggung Lin Yang. Dengan cara ini, kekuatan sekolah selatan akan sangat berkurang, dan tidak akan ada keraguan untuk memindahkannya lagi. Jadi kali ini, Lin Yang tidak akan menahan diri. Dimulai dengan jarum perak, Lin Yang langsung mengaplikasikannya. Tangannya seperti naga, bergerak di atas tubuh pria di depannya. Jarum-jarum perak jatuh dengan mulus dan menusuk kulitnya dengan mantap. Lin yang telah menguasai teknik setengah menusuk. Semua orang di sekitar tercengang. Lihat lagi Mao Aikin. Meskipun teknik setengah menusuknya juga sangat terampil, itu masih jauh lebih rendah daripada Lin Yang. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang akhirnya mengerti. Orang ini. Saya khawatir apa yang dikatakannya benar. Dia benar-benar mengerti setengah duri. Lagi pula, dilihat dari teknik akupunturnya, keterampilan medis pria ini jelas tidak rendah. Mungkinkah dia dokter jenius lainnya? Banyak orang ketakutan dan mengeluh diam-diam. Sekitar 10 menit kemudian, Lin yang tiba-tiba menarik kembali jarumnya. Sudah selesai, kata Lin yang dengan tenang, lalu menuangkan segelas air untuk pria itu. Minumlah air, lalu ukur suhu tubuhmu, ukur denyut nadimu, dan lihat apakah paru-parumu masih panas. Baiklah. Pria itu mengangguk dan melakukan apa yang dikatakan Lin Yang. Sesaat kemudian, ia mengangkat termometer dan berkata dengan heran, "Ya Tuhan, saya tidak demam lagi, panas paru-paru saya. Sudah sembuh total." Apa? Terjadi kegemparan di tempat kejadian. Mao Aikun di sisi lain sangat cemas. Dia menggertakkan giginya dan berhenti. Baiklah. Teriak Mao Aikun dengan dingin. Ah, tidak apa-apa. Gadis itu sedikit terkejut. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mao Aikun menatapnya dan bertanya. Gadis itu sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak berani menatap langsung ke arah Mao Aikun, terutama saat dia memikirkan identitas Mao Aikun. Dia segera memaksakan senyum dan berkata, "Mao. Guru Mao, aku merasa sangat baik. Aku sangat sehat sekarang. Sangat baik." Mao Aikun tersenyum di sudut mulutnya dan menatap Lin Yang dan berkata, "Lihat, nak, teknik tusuk setengahku tidak seburuk yang kamu katakan. Aku hanya menggunakan identitasku untuk memaksa dan membujuknya. Kita akan tahu apakah dia memiliki panas paru-paru dengan memeriksanya." Lin Yang menyerahkan termometer, "Ukurlah." Wanita itu ragu-ragu, mengambil termometer dan mulai mengukurnya. Semua orang menatapnya, menunggu dalam diam. Hal yang sama berlaku untuk Mao Aikin. Telapak tangannya berkeringat. Sebenarnya kompetisi ini sangat dipaksakan. Dia juga tahu bahwa dia pasti akan kalah. Aku harus segera menemukan alasan, setidaknya untuk menyelamatkan muka. Mao Aikun memejamkan mata dan berpikir cepat. Namun, setelah beberapa saat, gadis itu tiba-tiba mengeluarkan termometer, melihatnya sekilas, dan berkata dengan keras, "Ah, aku baik-baik saja. Aku tidak demam, demam paru-paruku sudah hilang. Bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya." Lin yang berdiri dan berkata, "Apa bagusnya? Apa kau masih meragukanku?" Gadis itu mendengus dingin. Ketika Lin yang mendengar ini, alisnya berkerut, dan dia samar-samar menyadari sesuatu. Namun gadis itu segera meletakkan termometer ke dalam cangkir air di sebelahnya, lalu berkata dengan keras, "Guru mau menyembuhkan panas paru-paruku, dan aku kini sangat sehat. Aku nyatakan bahwa teori guru mau benar.
Begitu kata-kata itu terucap, suasana langsung memanas. Guru Mao hebat sekali. Sudah kubilang, bagaimana mungkin Guru Mao salah? Orang ini hanya membuat masalah. Berbagai suara terdengar. Pria itu berjalan ke arah Lin Yang dan berteriak, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Mengapa kamu tidak berlutut dan meminta maaf kepada Guru Mao? Ya, minta maaf. Berlututlah dan minta maaf. Minta maaf. Orang-orang menyalahkan Lin Yang. Lin Yang telah menjadi sasaran kritik publik.